Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ARN ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemodelan indeks harga konsumen terhadap inflasi dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator polinomial lokal. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dua orang teman saya. Perkenalkan, nama saya Horidah dengan NIM 006. Yang kedua ada Najma Jahira dengan NIM 011. Yang ke yang kedua ada Sakinah Priyandi dengan NIM 028. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 4, yaitu pembahasan dan saran dan kesimpulan dan saran pada bab 5-nya. Yang pertama, analisis deskriptif IHK dan tingkat inflasi di Indonesia. Berdasarkan hasil dari scatterplot data inflasi yang dipengaruhi indeks harga konsumen, menunjukkan bahwa data terlihat fluktuatif naik turun. Inflasi tertinggi di titik 0,97 dengan pengaruh indeks harga konsumen sebesar 127,94 yang terjadi pada bulan Januari tahun 2017. Regresi parametrik linearnya berdasarkan gambar yang diperoleh model untuk pendekatan regresi parametrik linear, yaitu inflasi sama dengan minus 0,285 plus 0,004371 IHK. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,5%, artinya hubungan keeratan yang dapat dijelaskan oleh indeks harga konsumen terhadap inflasi sebesar 0,5%, sehingga diperoleh nilai R kuadrat sangat kecil, sehingga estimasi model tidak begitu baik. Yang kedua, ada regresi parametrik kuadratik, dapat dilihat berdasarkan gambar diperoleh model untuk pendekatan regresi parametrik kuadratik, yaitu inflasi sama dengan minus 32,23 plus minus 32,23 plus 0,5088 IHK minus 0,001989 IHK kuadrat. Dari persamaan tersebut dapat lihat bahwa nilai R kuadrat sebesar 2,4%. Artinya hubungan keeratan yang dapat dijelaskan oleh indeks harga konsumen terhadap inflasi sebesar 2,4%. Di sini diperoleh nilai R kuadrat kecil sehingga estimasi model tidak begitu baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah regresi parametrik kubik. Nah, berdasarkan gambar di samping, diperoleh model untuk pendekatan regresi parametrik kubik, yaitu sebesar inflasi sama dengan minus 1054 ditambah 24,76 IHK min 0,1937 IHK kuadrat plus 0,000504 IHK kubik. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa nilai R kuadrat sebesar 4,9%. Artinya hubungan keeratan yang dapat dijelaskan oleh indeks harga konsumen terhadap inflasi sebesar 4,9%. Di sini diperoleh nilai R kuadrat kecil sehingga estimasi model tidak begitu baik. Dan selanjutnya adalah menggunakan regresi non-parametrik, yaitu dengan estimator polinomial lokal. Nah, di sini kita menggunakan model dengan orde 2 karena orde 2 dipilih karena memiliki plot paling smooth dibandingkan orde lain. Nah, pada orde 2 ini kami memperoleh bandwidth sebesar dengan metode CV sebesar 1,49942 dengan MSE sebesar 0,08630555 dan R kuadrat sebesar 12,26286%. Sedangkan dengan metode GCV diperoleh GCV minimum sebesar 0,2473429 dan bandwidth optimal sebesar 1 dan didapatkan MSE sebesar 0,17846611 dan R kuadrat sebesar 69,1%.
Berikut adalah plot data pengamatan inflasi dipengaruhi oleh IHK dengan estimasi inflasi dipengaruhi IHK. Berikut adalah plotnya. Kemudian selanjutnya ada bab 5, yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu inflasi dapat dipengaruhi oleh IHK dengan ordo polinomial 2. Kesimpulan yang kedua, hasil pemodelan inflasi berdasarkan IHK menggunakan pendekatan non-parametrik dengan estimator polinomial lokal memiliki nilai R kuadrat itu sebesar 69,1%. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan R kuadrat menggunakan regresi parametrik. Hasil estimasi yang didapatkan memiliki ketepatan prediksi dengan MSE sebesar 0,4171469. Sarannya, regresi non-parametrik dengan estimator polinomial lokal dapat digunakan dalam pemodelan inflasi berdasarkan IHK. Namun, akan lebih baik jika dalam memodelkan inflasi tidak hanya memakai satu prediktor saja, melainkan dengan beberapa prediktor agar hasil dari estimasi semakin bagus dan mendekati nilai sebenarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.